Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di akhir pekan ini? Kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Nah pemirsa, Anda di akhir pekan ini sedang menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, lagi berkumpul dengan keluarga Anda pemirsa, orang-orang terdekat Anda. Untuk Anda pula saat ini yang masih beraktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian walau di akhir pekan Anda harus tetap waspada, harus tetap berkonsentrasi dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 pemirsa, karena suasana jalan di akhir pekan ini Anda jangan terlena ya, walaupun di beberapa tempat ini pemirsa sepi ataupun tidak macet, tetapi Anda harus fokus dan tetap berhati-hati, dan jangan lupa mematuhi peraturan berlalu lintas dan jangan kendor pemirsa untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon di edisi akhir pekan kali ini pemirsa, tentunya berita-berita dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, kemudian juga Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon. Dan jangan lupa untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, di edisi akhir pekan kali ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, beberapa hari yang lalu di koran Radar Cirebon diberitakan bahwa perumahan ya The Green Resident di Kedawung ini kembali pemirsa menggelar acara yaitu berbagi kebahagiaan ya, berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar The Green. Dan ini pemirsa, perumahan ataupun The Green Resident ini seolah tidak pernah berhenti dalam menggelar acara-acara yang acaranya tentunya bermanfaat untuk orang lain ya. Setelah beberapa waktu yang lalu menggelar misalnya hari jadi atau hari ulang tahun, nah kemarin di koran Radar Cirebon diberitakan berbagi kebahagiaan dengan anak yatim dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di edisi akhir pekan kali ini dengan owner The Green Resident, ada Kang Opi Wijaya. Selamat pagi Kang Opi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Opi? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih nih Kang Opi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Walaupun akhir pekan Kang Opi tetap bersemangat. Fresh. Kang Opi ya, oke, fresh terus harus. Ya, ini masih tetap Kang Opi kegiatan ataupun olahraga Kang Opi yang ya, saya lihat di status Kang Opi ini olahraga boxer itu masih tetap gitu Kang Opi? Harus dalam kondisi apapun ya. Apalagi kondisi begini ya. Kondisi seperti ini harus tetap menjaga imunitas dengan tetap berolahraga gitu. Jadi jangan sampai kendor. Iya. Nah itu walaupun olahraga bagaimana Kang Opi? Tetap memakai masker atau bagaimana? Ya kalau olahraga dilepas ya. Dilepas. Tapi walaupun Kang Opi ini di dalam suasana PPKM berlatih tetap di Kang Opi itu. Tetap berlatih. Adapun kalau untuk reguler ya anak-anak kita ada kebijakan-kebijakan, diantaranya kalau anak yang batuk pilek gitu kita latihan secara virtual aja, tapi tetap berlatih. Mereka store video gitu ya, kita lihat gerakannya, nanti kita koreksi ke orang tuanya, kakinya kurang atau kepalanya, tangannya kurang bagus, nanti kita koreksi. Tapi tetap dalam metode tersebut unsur berlatihnya harus tetap ada. Oh itu ya, tetap ya. Wah, tetap Kang Opi, di Kang Opi ini walaupun suasana PPKM banyak juga yang datang, tetap. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Tapi kan nggak tahu sekarang ketika levelnya semakin meningkat ya, tadi juga ada batasan-batasan seperti itu. Tapi saat ini kan memang komunikasi kita tidak terputus karena offline. Karena yang paling besar kan kita menjalin di online. Gitu, gitu ya. Kang Opi, beberapa waktu yang lalu saya baca di koran Radar Cirebon ya. Di situ The Green Resident berbagi kebahagiaan ya. Itu acara itu diinisiasi, digagas oleh siapa gitu Kang Opi? Ya secara inisiasi memang secara pribadi saya ya. Jadi The Green memasuki tahun kelima sekarang. Belum lama sih ya sebetulnya, baru 5 tahun. Tapi saya merasakan bahwa hampir dalam setiap tahunnya itu ya, bahkan setiap beberapa bulan sekali kita memang berbagi kepada warga-warga sekitar yang berada dalam
apa namanya zona yang tidak terlalu jauh dengan perumahan The Green itu sendiri. Jadi kita mendata melalui ketua RW setempat, Oh. anak-anak yatim. Oke. Bahkan untuk pasca pandemi ini kan banyak anak-anak yatim baru. Jadi anak yatim baru ini berarti kan Iya, orang iya. tuanya ya gitu ya. Anak yatim baru, maaf ya pemirsa, miskin baru juga ini bertambah Banyak, loh. Iya. makanya. Jadi kita harus Oke. secara reguler harus tetap fokus. Itu berawal dari manajemen atau bagaimana? Ya, Misalnya manajemen The Green Resident udahlah, Kang Opi kita bikin apa gitu di momen ini, kebetulan momen misalnya bulan Rajab gitu ya. Nah itu memang ada berawal. Ya, memang kan ini kan sudah 5 tahun. Momennya selalu diawali dari manajemen estate, dari The Green gitu ya. Manajemen The Green kemudian mengajak kepada warga The Green atau yang kita sebut The Green Family. Nah, alhamdulillah dari orang per orang itu berkontribusi. Jadi kita mengajak sekaligus kita yang pertama. Jadi jangan sampai kita seperti calo gitu ya. Iya. Kita mengajak orang tapi kita tidak melakukan kan gitu. Tapi kalau kita yang pertama yang melakukan, kemudian kita mengajak, karena ini kan fastabikul khairat ya, berlomba-lomba di jalan. Itu ya, Ya. Kang Opi. Dan ini sudah digelar berapa lama gitu Kang Opi kemarin? Secara reguler kita, ya secara reguler hampir, apalagi kalau manajemen itu alhamdulillah misalkan ada akad gitu ya, rumah terjual, itu insya Allah kita selalu bentuk syukur. Rasa syukur kita berbagi. Berbagi dengan warga sekitar, berbagi dengan anak-anak yatim. Oh, gitu ya. Jadi Kemarin walaupun itu. walaupun kita tidak dalam jumlah yang banyak, tetapi perhatian kita insya Allah itu tidak akan pernah lupa untuk orang-orang yang memang satu dia punya hak, yang kedua kewajiban kita sebagai orang yang dititipkan rezeki lebih gitu ya daripada teman-teman atau adik-adik yang masih kurang beruntung. Oke. Dan Kang Opi, itu acara kemarin yang tadi disebutkan oleh Kang Opi itu ada jompo juga, Ya. anak yatim piatu juga Duafa, hadir, gitu. iya duafa juga. Kemarin itu berapa? Kan The Green berbagi, The Green Resident ini. Nah ini berapa kemarin yang diundang itu? Kemarin dari Kang satu Opi. RW ya, dari satu RW yang ada di perumahan Gria Caraka, ya terkumpul kurang lebih 50 orang. 50 orang itu memang asli dari warga Gria Caraka. Jadi yang cukup membuat kita sedih itu adalah ketika ada anak-anak yatim baru. Jadi misalkan anggap bulan kemarin gitu ya, anak itu masih mempunyai orang tua. Lalu di acara berikutnya dia menjadi anak yatim. Anak yatim Nah, gitu itu ya. adalah sesuatu yang memang satu menjadi pengingat ya kepada kita yang masih hidup bahwa hari ini kita mengundang anak-anak yatim ya kan. Kita harus tergerak. Seandainya yang diundang itu adalah anak kita. Berarti kan kita yang tidak ada. Iya. Nah, kalau misalkan tidak ada orang-orang yang peduli dengan anak yatim, lalu siapa? Kalau bukan kita. Kalau bukan kita. Baik. Dan Kang Opi, ini apakah ke depan akan digelar rutin ya acara The Green berbagi ini? Tapi tahan dulu ya, Kang Opi Wijaya dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan akan segera kembali sesaat lagi. Selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa. Akhir pekan kali ini saya masih bersama Kang Opi Wijaya. Ini pemirsa owner The Green Resident, dan ini merupakan salah satu perumahan yang berada di wilayah Kecamatan Kedaung pemirsa. Di edisi beberapa hari yang lalu di Koran Radar Cirebon diberitakan bahwa The Green Resident ini pemirsa mengadakan santunan ya, dalam artian The Green berbagi. Dan Kang Opi, nah ini jika ada pemirsa yang menanyakan berkaitan dengan anggaran gitu ya, karena ini kan Kang Opi, pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan bahwa apakah ini maksudnya acara yang santunan kemarin berbagi kebahagiaan itu, apakah nanti ini akan digelar rutin setiap tahun atau bagaimana gitu Kang Opi? Ya pasti akan kita gelar ya, jangankan setiap tahun Kang Afif. Jadi seandainya manajemen The Green, pemasaran, lalu
setiap bulan juga kita jualan, mungkin setiap bulan kita akan berbagi. Kalau setiap hari kita jualan, setiap hari juga kita akan berbagi, kan gitu ya. Karena memang salah satu komitmen kita, ya manajemen, saya secara pribadi menyampaikan seperti itu, bahwa setiap rezeki yang kita terima itu ada hak dari rezekinya anak-anak yatim, rezekinya duafa. Pokoknya ada hak orang lain ya. Yang harus kita tunaikan. Nah, alhamdulillah setiap yang kita lakukan itu disupport oleh warga, oleh The Green Family. Jadi yang tadinya konsumen menetap menjadi warga, kita sebut dengan The Green Family. Iya, kita keluarga grup, lah ya. Kita punya grup, saya sampaikan bahwa tanggal sekian hari ini kita akan mengadakan The Green Berbagi. Tentu utamanya adalah dana dari manajemen. Oh, kalau ada yang menanyakan, ini dana dari mana? Gitu. Ya, anggarannya dari mana? Dari manajemen. Andaikan tidak ada orang yang berpartisipasi pun, acara tetap bisa berlangsung. Apalagi jika banyak yang berpartisipasi, berarti jumlahnya akan semakin bagus. Intinya seperti itu. Oke, Kang Opi, ini kan acara seakan tidak pernah terputus ya. Maunya acara sosial, apapun namanya lah ya di The Green Resident ini. Dan ini sebagai bentuk konsistensi dan komitmen dari Kang Opi Wijaya sebagai owner gitu, bahwa ini acara yang bernuansa sosial pun dimunculkan gitu. Ini sebagai bentuk konsistensi atau bagaimana gitu Kang Opi? Atau memang ini bentuk sebagai wujud ya, ayolah kita bareng-bareng angkat The Green atau bagaimana gitu Kang Opi? Jadi yang paling mendasar ketika saya memulai usaha ini, bahwa apapun usaha kita, yang harus kita niati adalah ibadah. Bahwa ketika kemudian kita mendapatkan sesuatu yang lebih berupa materi, ya ibadah kita bisa berupa dengan bersedekah. Memang kan macam-macam ibadah tuh banyak. Tapi kita akan memilih ya kita berbagi. Ya, kita sebenarnya punya beberapa kegiatan Kang Afif. Contoh apa dulu, itu misalnya ketika ada masjid di salah satu itu ya komplek Gria Caraka lagi direnov. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksana. Kita bikin namanya tuh Basmalah. Basmalah itu akronim dari Bazar Amal Fisabilillah. Konsepnya kita tidak melulu meminta uang kepada orang, tetapi kita menghimpun orang-orang yang ingin berinfak berupa barang-barang yang layak pakai. Apapun itu, elektronik, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian kita menjualkan. 100% dari yang terjual itu kita serahkan untuk donasi ke masjid. Jadi artinya banyak orang yang tidak mampu mengeluarkan uang, tapi di rumah punya barang-barang yang layak pakai. Daripada itu tidak terpakai, tidak bernilai, lebih baik ditaruh ke bazar amal, lalu kemudian kita jual ke orang berapapun harganya, kita masukkan ke panitia pembangunan masjid. Itu yang pertama. Lalu di musim pandemi yang kemarin saat Delta ya, COVID itu merajalela, saya menginisiasi kepada itu, gitu, warga sekitar Gria Caraka dan The Green, ada namanya tuh posko sambatan. Apa itu? Sambatan itu saling membantu antar teman. Oh, sambatan. Iya. Ini bisa saja ini. Diinisiasi oleh The bisa Green. aja ini. Nah, alhamdulillah kita di situ memonitor jumlah warga yang terinfeksi, positifnya berapa, sembuh berapa, bahkan ada yang meninggal dunia. Kemudian yang isoman berapa, kita pantau. Alhamdulillah, dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, angkanya menjadi 0, dan kita bisa mendistribusikan bantuan-bantuan itu tepat sasaran, karena kita mempunyai data. By data ya. By data. Itu. Opi. Dan bukan hanya yang tadi disebutkan oleh Kang Opi ya, berbagi kebahagiaan. Nah ini biasanya di hari-hari tertentu berbagi ala The Green ini, atau memang sudah di-schedule, sudah dijadwal bahwa misalnya ini bulan Muharram atau ini bulan Rajab gitu, atau apa sih gitu kan? Ada yang terschedule, ada yang situasional. Yang terschedule itu jelas menjelang Ramadan, kan sudah terschedule. Lalu saat Ramadan, lalu nanti ada secara kalender tahunan itu ada namanya anniversary The Green. Ulang tahunnya The Green. Itu dulu kita pertama namanya bikin event namanya The Graffiti. Apa itu? The Green Art Food Festival dan Charity. Jadi ada food festival, terus ada charity, kita kemas menjadi satu acara. Nah itu kita charity kemana? Itu charity-nya misalkan, oh ini ada salah satu daerah yang memang belum ada musola misalkan ya kita coba charity ke situ. Dan ada juga beberapa kesempatan kita melihat ada seorang nenek jompo yang sudah tidak bisa berjalan, rumahnya ambruk, terus belum ada yang membantu.
Nah, ada dari salah satu petugas kepolisian dari Polsek, Pak Babin Kamtibmas menyampaikan ke saya. Kemudian ya alhamdulillah teman-teman The Green bisa membantu dan atap yang roboh itu kita normalisasi kembali. Itu jadi gitu ya. kita akan fokus lah untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu besar tapi kita melakukan. Nah, kita juga ya. khususnya untuk yang terdekat. Baik. Ya, yang terdekat dulu lah Ya, ya. yang Kang terdekat Opi, dulu. termasuk kalau jika di bulan suci Ramadan itu berbagi takjil dan seterusnya. Kalau saya ingat di tahun kemarin juga ada bagi-bagi masker dan seterusnya Betul, gitu Kang Opi. betul. Iya, ada juga nanti. Ya kalau umumnya orang itu ya setiap Ramadan pasti bagi takjil kan gitu ya. Ya itu sesuatu yang apa namanya positif, sesuatu yang bagus. Silakan aja. Tapi alangkah lebih baiknya gitu ya, alangkah lebih baiknya ketika itu dilakukan bukan hanya di bulan Ramadan saja momen berbagi itu. Iya. Ya bisa saja dalam kondisi seperti ini gitu ya. Kita juga yang punya apa namanya kemampuan lebih bikin seperti berbagi takjil tapi dilakukan di luar bulan Ramadan, bisa atau tidak gitu. Itu aja. Jadi kita menstimulus khususnya untuk teman-teman dekat bahwa berbagi itu bukan hanya momentumnya Ramadan, bukan hanya itu. Karena orang yang lapar itu kan bisa bulan apa saja, bisa di hari apa aja. Jadi kita bisa berbagi setiap saat itu jauh lebih baik. Oke, dan itu ini kan di bulan Februari ya, Kang Opi, dan acara kemarin The Green berbagi kebahagiaan juga di bulan Februari. Nanti setiap berarti di bulan Februari. Kalau momentumnya yang tadi saya bilang, jadi kebetulan kemarin alhamdulillah kita misalkan mendapatkan satu konsumen misalnya, kemudian kita mensyukuri itu, kita ingin berbagi, kita bikin temanya tetap The Green berbagi kebahagiaan, seperti itu. Jadi kita buat tuh acaranya soft, tidak terlalu formal, tidak juga pengen seperti apa gitu. Ya seperti yang ini pemirsa Anda saksikan di layar kaca pemirsa ya, itu tayangan foto. Iya. Yaitu, jadi lesehan gitu, iya, nggak terlalu formal banget gitu ya. Tidak ada podium, ya enggak, biasa aja karena esensinya adalah bagaimana kita bisa berbagi. Dan saya secara pribadi hafal nama-namanya tuh Kang Afif, karena saya mengabsen. Oh iya. Jadi misalkan ibu ini, anak ini saya hafal. Baik, dan itu kemarin bertempat di mana The Green-nya Kang? Itu di Maharaya Training Center. Oh, yang tempat latihan tarung derajat. Oh iya, tarung derajat itu karena ya. ada halaman luas di depan rumah saya juga, jadi kita manfaatkan itu untuk kegiatan-kegiatan positif lah pada prinsipnya itu. Gitu ya. Oke, dan ini kan Kang Opi ya, itu ada yang bersifat insidental. Insidental itu pemirsa ketika Kang Opi ada 1-2 rumah ya terjual gitu ya, kemudian akan mengadakan yang tadi disebutkan berbagi. Nah itu kan sifatnya insidental Kang Opi. Nah kalau yang terjadwal itu kan berarti berbeda lagi. Nah Kang Opi ini nanti akan bergilir atau memang yang dapat itu saja gitu Kang Opi? Yang tadi sampai Kang Opi bilang saya sampai hafal loh katanya. Betul. Jadi yang pasti yang sudah menjadi anggota tetap barangkali ya itu adalah orang-orang yang memang sudah biasa dipanggil. Sampai saya itu, ini ada yang sudah besar kan gitu ya bahasa gampangnya. Ada yang malu kan gitu. Waktu masih kecil sih kan masih nggak malu, sekarang udah nggak mau datang. Tapi kita masih tetap undang. Nah adapun nanti ketika yang sudah kita jadwalkan kapasitasnya lebih besar. Acaranya lebih besar. Dan itu akan rencananya kapan gitu Kang? Itu rencananya setiap bulan September. Bulan bertepatan dengan milad lah, anniversary The Green. Itu lebih banyak karena kita lebih prepare. Dalam setiap 1 tahun itu kita mempersiapkan untuk acara tersebut. Jadi tetap ya kegiatan-kegiatan sosialnya Kang Opi dari The Green Resident ini tetap ya. Insya Allah. Tetap dan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, tahan dulu Kang Opi dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai komersial berikut ini.
Selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Kang Opi Wijaya, owner The Green Resident. Dan pemirsa, The Green Resident merupakan perumahan yang berada di wilayah Kecamatan Kedawung ya, Kabupaten Cirebon. Dan Kang Opi, tadi terputus jeda iklan ya, dengan tetap berbagi kebahagiaan, bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Nah, dengan situasi seperti saat ini bagaimana market ya dari perumahan The Green Resident sendiri gitu Kang Opi, dengan kondisi PPKM gitu misalnya seperti ya, saat alhamdulillah. Ya, memang pertama sekali PPKM mungkin karena penyesuaian di masyarakat juga. PPKM itu adalah sesuatu hal yang baru. Itu kita terdampak secara signifikan ya terkait dengan kunjungan konsumen. Itu sangat terdampak sekali. Emang maksudnya kunjungan konsumen bagaimana? Kan biasanya tuh orang pengen beli rumah tuh showing dia ya. Oh, tapi iya, begitu lihat dulu. PPKM yang sangat ketat itu, jangankan orang pengen melihat rumah ya, mau beli makanan saja tidak bisa kan. Nah, itu kan memang PPKM menjadi sesuatu yang baru oleh masyarakat, dan masyarakat belum bisa beradaptasi. Tapi setelah sudah bisa beradaptasi, kemudian PPKM sekarang itu menjadi sesuatu yang mungkin sudah tidak asing, Udah biasa lah sudah ya. biasa. Alhamdulillah, makin ke sini kita tidak konsen dengan bahasa PPKM level berapa. Mungkin Iya. masyarakat secara umum sudah tidak lagi bicaranya konsen di ini level berapa. Yang penting secara protokol kesehatan kita tetap menjaga. Jadi alhamdulillah masih ada yang visit-visit, walaupun ya memang kita selalu menyediakan yang namanya protokol kesehatan, baik masker yang kita siapkan, hand sanitizer dan lain sebagainya tetap. Nah, adapun yang paling signifikan adalah ketika komunikasi via online, itu sangat signifikan sekali. Jadi memang saat ini Apa memang tidak ingin ketemu langsung gitu? kan pertamanya kita online dulu pasti ya, Online sosial dulu, media, oke. apalagi sekarang itu etalase kita sudah bisa dilihat di Instagram. Semua orang itu melihat Instagram dulu. Lihat Instagramnya, loh keren ini. Kadang ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada yang misalkan sudutnya harusnya dari sini bagus, kelihatan aslinya memang kurang bagus. Tapi The Green itu natural. Apa yang dilihat di Instagram itu yang akan dilihat di realnya, kenyataan visitnya. Jadi tidak ada yang istilahnya kita harus bagaimana. Dan alhamdulillah saat ini perumahan The Green ya eksistensi di marketnya tuh masih ada, karena banyak orang yang dalam setiap akhir pekan itu selalu datang berkeluarga. Oh, ada aja. Ada. Itu dari mana gitu Kang Opi? Ya didominasi sih dari orang di luar kota Cirebon. Oh, Ya jadi iya. kemarin ada kunjungan misalkan dari orang yang berdomisili di Majalengka, domisili ada yang di Brebes, domisili yang di Indramayu. Memang kan kalau orang Cirebon itu kan wah ini jauh dari kota. Dan mereka itu ke The Green Resident itu kan ingin showing ya, ingin melihat langsung, kemudian juga ngobrol dengan Kang Opi, ngobrol langsung, berbincang gitu Kang Opi mengenai perumahan ini dan seterusnya gitu Kang Opi. Betul. Jadi alhamdulillah ya, karena memang secara company keuntungannya kenapa? Keuntungannya kita konsen melayani konsumen. Artinya saya sebagai developer, saya yang menjual, saya yang istilahnya bertemu langsung dengan konsumen, saya akan mengawal prosesnya itu dari mulai orang bertanya sampai akad, sampai menempati, sampai dia merasakan sesuatu, dia nyaman atau tidak. Saya itu nggak ada di The Green Resident. Tetap, boleh cek di ini ya, tetap dikawal, kita tetap dikawal bagaimana sampai akhirnya orang itu merasa puas atau orang itu komplain. Kalau komplain kita tangani, kalau merasa puas ya biasa yang terjadi biasanya merekomendasikan ke temennya, ke saudaranya, atau bahkan ketika ada yang punya kemampuan lebih, dia akan membeli lagi. Oh, ada lagi. Ada untuk banyak. Invest mungkin ya. Ya, investasi ada, gitu ada ya. itu. Baik. Kang Opi, ini nilai plus dari The Green Resident, perumahan The Green Resident itu apa sih gitu Kang Opi? Nilai plusnya ya, pertama atau semangat kebersamaannya, kekeluargaannya. itu pasti ya, itu pasti. Tapi biasanya kan yang diusung oleh The Green kalau tidak salah seingat saya itu adalah social community. Social community. Betul. Dan biasanya yang disebutkan itu
di perumahan umumnya gitu ya, saling sesama tetangga maaf, kadang juga kita tidak tahu Ya. gitu ya. Nah, ini di The Green Resident itu berbeda gitu ya. Sangat berbeda sekali. Gitu Dari ya. titik mana perbedaannya, Kang Opi? Yang paling mendasar adalah ketika developernya bertanggung jawab, ketika developernya adalah hadir setiap saat. Jadi kita yang mempunyai peran sebagai jembatan antara orang yang baru menempati dengan orang yang sudah lebih dulu menempati, antara orang yang berada di blok A dengan orang yang berada di blok F. Nah, itu jembatannya siapa? Jika tanpa kita, mereka tidak akan bisa secara mudah ya untuk saling mengenal. Tapi dengan adanya kita, dengan adanya manajemen estate, ini loh Bapak ini aslinya dari sini, menempati ini. Nah, itu semuanya kita koordinasikan. Jadi hidup di The Green Resident itu, ya kalau saya bahasanya, seperti ada event organizer-nya. Ada IO-nya. Ada ya? IO-nya, arisan biasa dengan ibu-ibu lain biasa aja. Arisan di The Green itu ada dress code-nya. Ya, jadi orang akan lebih mempunyai nilai di mana dia berekspresi. Bukan hanya tinggal lalu dia punya mobil baru, saya kapan punya mobil baru? Itu mah basi. Itu mah perumahan lain, Itu udah bukan di The selesai. Green Resident. Iya, pokoknya udah lewat itu Iya, ya. itu nggak ada di The Green Oke. Resident. Dan nggak ada. juga ada yang pernah disampaikan oleh Kang Opi beberapa waktu yang lalu ya, di RCTV juga itu ada semacam untuk mengikat ya, untuk memupuk terus kekeluargaan walaupun dari kultur yang berbeda Betul. kadang ya, tetapi dijalin dalam sebuah kebersamaan. Misalnya ada goes katanya kalau Betul, kata Kang ada Opi itu tiap ada namanya DFBC, The Green Female Bike Community. Jadi komunitasnya perempuan-perempuan yang bermukim The Green, terus dia hobi bersepeda. Kita buat. ada gitu ya. Ada namanya The Green Kids. The Green Kid ini adalah anak-anak The Green. Dia berekspresi, dia bisa bermain musik, dia bisa apa saja ada. Nah, terus ada The Green Man. The Green Man ini kepala keluarga atau anak remaja laki-laki yang usianya memang sudah bukan anak-anak lagi. Ada The Green Man bermain futsal. Ada juga ya. Dan dalam jangka waktu dekat kita akan melaunching satu fasilitas Apa itu? baru namanya The Green Corner. Di The Green Corner pojok itu, corner. Atau jadi pojok The karena Green. ini berada di pojok, kita kasih The Green Corner. Salah satu adalah fasilitas kolam renang. Oh, yang sekarang sudah dibangun Iya, ya. alhamdulillah mungkin dalam beberapa pekan ke depan sudah bisa di launching. Lalu yang kedua akan ada ME Kitchen. Apa ME itu kepanjangan dari manajemen estate. Kitchen itu dapur ya. Dapur Jadi dapur kita umum di situ. kita di situ menyediakan seperti kafe lah bahasa gampangnya ya. Di Kafe, dalam tempat lah ya, kopi iya di pokoknya di dalam. dalam. Jadi dalam situasi yang saat ini PPKM ataupun kita memang tidak terbiasa lagi dengan orang yang tidak kita kenal, ya warga The Green Family nggak perlu bingung, nggak usah bicara masalah, aduh saya pengen ke sana. Di The Green semuanya ada. Dari Mulai pengen iya, berlari, berenang, bersepeda, semua disediakan fasilitasnya oleh di dalamnya manajemen ya. estate. Itu ya di dalamnya disediakan gitu Betul ya. sekali. Kemudian ini ada nilai lebih lagi Kang Opi yang ini juga saya mau tanyakan gitu ya. Ketika ini diikat dengan sebuah kekeluargaan gitu ya, yang tadi disebutkan itu, nah itu bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang tiada lain kegiatan yang tadi sudah disebutkan itu untuk mengikat kembali. Maksudnya biar satu sama lainnya tetap kenal gitu kan ya. Maaf ini yang tidak biasa atau tidak lazim biasanya di perumahan itu begitu gitu Kang Opi. Betul. Kalau Nah, kita ada momennya tuh ada. Momen begitu tuh manajemen yang mengumpulkan, manajemen yang membuat sebuah acara. Kemudian kita biasanya kalau ada orang baru kita memperkenalkan. Kan kalau orang yang masuk dalam sebuah komunitas baru, mereka itu kan tidak mudah ya untuk bisa langsung berbaur. Tapi karena ada kita, karena kita di sini sebagai orang yang sudah saling kenal, nah kita enak mempresentasikannya tuh enak. Oh ini Kang Afif, aslinya Misalnya. dari sini, ini istrinya, ini. Jadi tidak canggung, gitu. Dan ketika ada yang itu ya sudah berbaur, enak lah. Gitu. Ya tetap ya, Kang Ya. Opi, jadi tetap berusaha terus gitu sebagai konsistensi dan wujud perhatian dari manajemen The Green Resident terutama ownernya. Ya, mudah-mudahan Ya. kalau ini berhasil, kemudian bikin lagi perumahan dengan konsep yang sama, berarti kan kita Baik. membantu Baik, pemerintah dalam mengamalkan Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia kan gitu ya. Oke, tahan dulu ya. Kang Opi Wijaya dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan, dan pemirsa, saya masih bersama Kang Opi Wijaya, ini owner dari The Green Resident ya, perumahan di wilayah Kecamatan Kedawung. Dan pemirsa, seperti yang tadi sudah Anda simak dari awal bahwa berbagai kegiatan, beragam kegiatan, kemudian juga ada berbagi kebahagiaan juga ala The Green. Tentunya ini semata-mata tiada lain adalah di samping bermanfaat untuk orang lain, untuk warga sekitar, masyarakat sekitar, juga ini untuk memupuk silaturahmi di antara warga The Green Resident sendiri, di antara satu dengan yang lainnya saling kenal. Dan Kang Opi ya, ini segmen terakhir, Kang Opi dalam waktu dekat apa yang program apa lagi dari manajemen ataupun owner The Green Resident untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak lain adalah bernuansa sosial dan seterusnya. Apa kegiatan dalam waktu dekat, Kang Opi? Yang pasti kita akan melakukan hal yang serupa. The Green berbagi kebahagiaan itu dalam rangka menjelang Ramadan. Ada istilah mungkin munggahan gitu ya. Ya, jadi kita akan kembali mengajak yang anak-anak yatim, duafa, dan para jompo untuk bisa berkumpul bersilaturahmi. Nanti kita konsepnya apakah kita yang akan mendatangi rumah-rumah ataukah mereka yang akan diundang, karena kita akan menyesuaikan dengan kondisi situasi saat ini ya. Karena memang sudah batasan-batasan lagi seperti apa. Kalau masih memungkinkan kita undang mereka ke The Green untuk berbagi. Ya tadi diantaranya mungkin berbagi makanan, minuman, sembako, santunan. Ya walaupun tidak seberapa tapi perhatian itu. Itulah ya sesuatu yang gimana sih kita misalkan ya kita nggak minta tapi dikasih. Bagaimana rasanya? Oh iya, perasaannya bagaimana? Rasanya ya. Tapi sesungguhnya kebahagiaan orang yang menerima dengan orang yang memberi itu jauh lebih bahagia orang yang memberi. Itu ya, Kang Opi, berarti ini persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa minggu lagi ya ke depan. Dan Kang Opi, di samping itu ya, dari pihak marketing terutama ini, di samping kegiatan-kegiatan tadi juga marketing tetap jalan gitu, Kang Opi? Tetap berjalan sebagaimana. Tentu ini mempunyai kunci-kunci tertentu. Bisanya The Green tetap eksis ya, perumahan ini tetap mampu bersaing. Iya, mampu bersaing dengan perumahan-perumahan lain. Apa gitu kuncinya? Kayaknya itu apa gitu ya? Kuncinya kalau kita adalah membuka setransparan mungkin tentang informasi bahwa atau karena masih anak-anak muda semua jadi tetap energik. Salah satunya mungkin itu. Tetapi kan di perusahaan lain juga saat ini didominasi oleh orang-orang muda. Ya? Jadi inovasi itu tidak boleh berhenti. Tapi yang paling mendasar adalah The Green itu prinsipnya kita akan mempermudah apapun itu yang kita bisa lakukan. Prosesnya, caranya, bagaimana orang bisa mendapatkan rumah di The Green. Poin yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana orang merasa dipermudah oleh kita. Memang tidak mudah, saya akui itu tidak mudah. Untuk bisa mengawal kita bertanggung jawab itu sesuatu yang berat. Tetapi jika kita mampu melewati yang berat itu akan menjadi biasa saja. Iya, untuk melampaui itu itu semua memang tidak mudah. Saya garis bawahi tidak mudah. Gitu ya. Oke, dalam catatan Kang Opi itu kegiatan yang sudah diagendakan, terutama kegiatan yang bernuansa sosial dan juga insidental. Kalau insidental mungkin pemirsa di rumah juga sudah paham lah ya, karena setiap kali rumah laku gitu ya, dari marketing terutama, kemudian berbagi rezeki dengan warga sekitar. Kalau yang terschedule itu berapa kegiatan? Karena yang saya tahu ini banyak kegiatan-kegiatan dari The Green Resident gitu, Kang Opi. Iya, karena memang yang momentum-momentum itu ya, jika misalkan kayak kemarin misalkan ya ada acara berbagi karena memang satu hal ulang tahun The Green misalkan. Lalu yang kedua pas menjelang Ramadan. Lalu yang ketiga biasanya ada momen di mana halal bihalal. Pokoknya berarti kita pasca sebenarnya Idul Fitri ya? Kita sebenarnya memanfaatkan momentum aja, memanfaatkan momentum apa sih kan gitu aja lah. Tapi tetap kita larinya adalah ke berbagi itu. Lalu kemudian seperti banyak kegiatan ya, karena memang selain kita mempunyai kegiatan yang sudah dijadwalkan, ada kegiatan-kegiatan juga yang di luar jadwal. Insidental itu yang jadi rasanya tuh kita tidak diam. Tidak diam. Memang ada beberapa yang belum kita tanganin juga. Kayak kemarin ada kasus saya mendapatkan informasi ya, ada datanya ini rumah roboh. Ya, rumah begini. Nah, memang
tidak semuanya kita akomodir, memang tidak semuanya kita akomodir. Karena ada beberapa yang menurut saya mana yang harus kita tangani, kan mana yang memang ini nanti dulu. Iya. Iya. Oke, Kang Opi, dan tadi itu ya berbagi Allah The Green dengan semangat anak-anak muda di situ gitu ya. Insya Allah. Iya kan, dengan anak-anak muda di situ tentunya kan ada target-target tertentu nih ya ke depannya. Apa itu targetnya gitu Kang Opi? Targetnya satu ya, bahwa yang namanya orientasi berbisnis itu jangan selalu memijakan pijakan kita pada orientasi uang. Hanya orientasinya profit tanpa mengenal bagaimana rasanya kita berbagi. Lalu yang kedua, bahwa sebanyak apapun materi yang kita dapat, sebenarnya yang masuk dalam pribadi itu ya sudah ada batasan. Kemampuan orang itu semuanya terbatas. Jadi hal yang paling mendasar adalah bagaimana supaya kita tidak terbatas dengan kemampuan kita, maka itu di-share ke banyak orang. Supaya kita tidak, bahasa kasarnya kalau satu gelas diisi air satu teko, maka akan tumpah kemana-mana. Tumpah. Supaya tidak tumpah, ya kalau tidak luber, maka kita besarkan tempatnya. Supaya satu teko itu tidak luber, kita masukkan ke dalam satu baskom misalkan. Jadi semuanya tertampung, itu saja sih. Baik, dan update-nya hingga saat ini gitu Kang Opi di The Green Resident, nah yang tadi disebutkan oleh Kang Opi, itu memang dari penjualan selama ini gitu ya, di saat PPKM seperti saat ini, pandemi seperti saat ini bagi The Green sepertinya tidak ada pengaruh gitu Kang Opi? Ya, secara signifikan, penjualan, secara signifikan ya alhamdulillah, karena memang bagi kita terutama ya ketika kita berangkatnya dari rasa syukur, sekecil apapun kita harus syukuri. Jadi kita tidak pernah merasa kurang, minus, kita harus pecat karyawan, nggak ada. Ya jadi rasa syukur itu yang harus kita gembar-gemborkan, bahwa janjinya kan jelas ya, janji Allah bahwa barang siapa yang bersyukur nikmat Allah akan tambah. Kalau yang kufur maka akan diazab, itu saja. Jadi basicnya cuma dari situ aja. Jadi ada jualan, tidak ada jualan, rasa syukur itu tidak boleh hilang dari kita. Tapi kalkulasi nih, bocorannya nih Kang Opi, kalau dalam setahun, sebulan itu satu atau seminggu satu kalkulasinya yang kalau terjual? Dari closing tahun kemarin, closing tahun kemarin itu justru 2021 ya? Ya, tahun 2021, karena yang tadi saya sebutkan PPKM, kita itu jadi hitungannya 2 bulan baru laku satu, karena memang kita rumah komersil ya. Kalkulasinya ya? Kalkulasinya gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan 12 bulan berarti hanya terjual 6. Berbeda dengan rumah-rumah yang subsidi barangkali atau rumah komersil yang lain. Tapi saya tetap mensyukuri itu semua. Oke, dan itu kuncinya? Insya Allah. Oke, bersyukur ya. Dan sayang sekali nih Kang Opi, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan. Sukses selalu gitu Kang Opi ya. Terima kasih Kang Opi. Ditunggu info-info selanjutnya. Sebelum saya tutup, silakan closing statement. Pesannya apa untuk pemirsa di rumah Kang Opi? Pesannya untuk semua pemirsa RCTV Selamat Pagi Cirebon, bahwa melalui momen ini ya, secara tema kita membahas adalah berbagi ala The Green. Ciptakan berbagi ala pemirsa. Berbagai macam cara. Berbagi itu tidak harus melulu dengan uang yang banyak atau makanan yang banyak. Jadi apapun yang bisa kita bagi. Jadi berbagi ala pemirsa. Silakan dengan caranya masing-masing. Oke, dengan caranya yang penting berbagi intinya. Oke. Dan terima kasih nih Kang Opi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Tetap bersemangat Kang Opi ya. Oh ya, latihan besok juga ya? Latihan. Oh, latihan lagi nih? Betul. Oke, di hari Minggu ya? Ya, Selasa, Jumat, Minggu. Iya, Selasa, Jumat, Minggu. Oke, terima kasih Kang Opi dan pemirsa. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.